Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam Pak Frando. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bernardus Agung Dwi Cahyo dengan NIM 202214034, kelas manajemen A, akan menjelaskan tentang masalah transportasi, asumsi, solusi, metode stepping stone. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian metode stepping stone atau SS. Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Pada umumnya, masalah pendistribusian barang berhubungan dengan pemilihan rute dalam jaringan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum karena hanya ada satu macam barang. Suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Dalam menggunakan metode transportasi, pihak manajemen mencari rute distribusi yang akan mengoptimumkan tujuan tertentu. Misalnya, tujuan meminimumkan total biaya transportasi, memaksimumkan laba, atau meminimumkan waktu yang digunakan. Kemudian saya akan melanjutkan dengan contoh soal. Diketahui perusahaan ABC yang berkantor pusat di Makassar memiliki 3 buah pabrik yang terletak di Bandung, Malang, dan Yogyakarta dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 70 ton, 50 ton, dan 75 ton per bulan. Di samping itu, perusahaan tersebut memiliki agen di 5 kota, yakni Makassar dengan kebutuhan 30 ton per bulan, Balikpapan dengan kebutuhan 20 ton per bulan, Semarang meminta sebanyak 35 ton per bulan, Jakarta sebanyak 75 ton per bulan, dan Surabaya membutuhkan sebanyak 40 ton per bulan. Biaya transportasi dari sumber pabrik ke tujuan atau agen dikemukakan pada tabel berikut. Total biaya transportasi 1. Di sini biaya transportasi ditulis dalam satuan rupiah. Kemudian kita lihat tabel Bandung ke Makassar 25, Bandung ke Balikpapan 20, Bandung ke Semarang 45, Bandung ke Jakarta 35, dan Bandung ke Surabaya 10. Kemudian dari Malang ke Makassar 15, dari Malang ke Balikpapan 45, kemudian dari Malang ke Jakarta 30, kemudian dari Malang ke Surabaya 35. Kemudian kita lanjut ke tabel paling bawah, Yogyakarta ke Makassar 40, Yogyakarta ke Balikpapan 25, Yogyakarta ke Semarang 50, kemudian Yogyakarta ke Jakarta 15, kemudian yang terakhir Yogyakarta ke Surabaya 20. Kita lanjut dengan menjawab contoh soal. Kita lihat di sini jawaban soal perumusan masalah dilakukan dengan cara memasukkan data-data kebutuhan atau permintaan masing-masing agen, kapasitas masing-masing pabrik, dan biaya transportasi dari sumber atau pabrik I ke berbagai tujuan atau agen I. Adapun perumusan masalah tersebut dipaparkan dalam tabel sebagai berikut. Kita lihat tabel formulasi masalah 1.
Kita lihat Bandung ke Makassar 25, Bandung ke Balikpapan 20, Bandung ke Semarang 45, kemudian Bandung ke Jakarta 35, dan Bandung ke Surabaya 10. Kemudian Malang ke Makassar 15, Malang ke Balikpapan 45, Malang ke Semarang 20, Malang ke Jakarta 30, Malang ke Surabaya 35, dan yang terakhir Yogyakarta ke Makassar 40, Yogyakarta ke Balikpapan 25, Yogyakarta ke Semarang 50, Yogyakarta ke Jakarta 15, dan yang terakhir Yogyakarta ke Surabaya 20. Di sini kita akan merumuskan masalah dengan demand dan kapasitas. Di sini diketahui bahwa Makassar demandnya adalah 30, Balikpapan 20, Semarang 35, Jakarta 75, dan Surabaya 40. Kemudian kita lanjut ke kapasitas. Kita lihat Bandung adalah 70, Malang 55, dan Yogyakarta 75. Kemudian kita akan menjumlahkan yang pertama adalah kapasitas dulu. Kapasitas di sini tertulis Bandung 70 ditambah Malang 55, kemudian ditambah Yogyakarta 75, didapatkan hasil 200. Kemudian diamondnya kita jumlahkan, Makassar 30 ditambah Balikpapan 20 ditambah Semarang 35 dan ditambah Jakarta 75 dan Surabaya 40, ditemukan hasil 200. Kemudian lanjut ke B, menentukan alokasi. Penentuan alokasi dimulai dari sudut kiri atas atau pojok barat laut, yaitu kotak Bandung sampai Makassar dengan memperhatikan kapasitas pabrik Bandung sama dengan 70 ton dan permintaan di Makassar hanya sebesar 30 ton. Jika kapasitas pabrik masih tersisa, maka akan dialokasikan pada kotak selanjutnya. Adapun cara menentukan alokasi dikemukakan pada tabel sebagai berikut. Kita lihat tabel di bawah ini. Kapasitas produksi di pabrik Bandung adalah sebanyak 70 ton. Sementara itu, kebutuhan atau permintaan agen di Makassar hanya sebanyak 30 ton. Maka, kelebihan kapasitas tersebut dialokasikan ke agen Bandung yang meminta sebanyak 20 ton. Kemudian, kelebihan kapasitas dialokasikan agen Semarang sebanyak 20 ton. Kemudian agen Semarang membutuhkan sebanyak 35 ton dan telah dialokasikan oleh pabrik Bandung sebanyak 20 ton. Berarti masih terdapat kekurangan sebanyak 15 ton yang akan dipenuhi dari pabrik Balikpapan dan seterusnya. Kotak-kotak yang terisi atau mendapatkan alokasi disebut dengan stone square atau segi empat batu. Sedangkan kotak yang tidak teralokasi disebut water square atau segi empat air. Dengan selesainya kegiatan alokasi, maka perhitungan biaya transportasi dikemukakan pada biaya total transportasi 2 yang akan saya lanjut pada tabel berikutnya. Kemudian total biaya transportasi 2 kota Bandung ke Makassar dengan isi 30, biaya 25 dengan total biaya 750. Kemudian Bandung Balikpapan dengan isi 20, biaya 20 dengan total biaya 400. Kemudian Bandung sampai Semarang dengan isi 20 dengan biaya 45 dengan total biaya 900. Kemudian Malang sampai Semarang dengan isi 15, biaya 20 dengan total biaya 300. Kemudian Malang Jakarta dengan isi 40, biaya 30, total biaya 1.200. Kemudian Yogyakarta Jakarta isi 35, biaya 15, kemudian total biaya adalah 525. Dan Yogyakarta Surabaya dengan isi 40, biaya 20 dengan total biaya 800. Kemudian semua ini kita akan menjumlahkan total biayanya. Kita lihat di sini bagian pojok kanan 750 ditambah 400 ditambah 900 ditambah 300 ditambah 1200 ditambah 525
ditambah 800 dengan total 4.875. Kemudian pada tahap C adalah tes optimal. Tes optimal dapat dilakukan dengan cara merubah alokasi secara trial dan error atau coba-coba. Agar biaya transportasi dapat berkurang sampai biaya tersebut menjadi optimal, perubahan alokasi didasarkan pada kotak segi 4 terdekat. Kemudian D, realokasi diperlukan, misalnya dialokasikan 1 ton, maka hasilnya sebagai berikut: Makassar sampai Bandung dengan hasil min 45, kemudian Bandung ke Semarang dengan lebih 35, kemudian Malang ke Balikpapan dengan hasil min 30, kemudian Malang Semarang ditambah 20 atau plus per ditemukan min 20. Dengan hasil min 20, maka setiap relokasi sebanyak 1 ton akan mengurangi biaya sebesar Rp20 atau min 20. Kemudian kita lanjut ke realokasi. Diketahui angka pengiriman yang di bold atau dihitamkan adalah angka hasil relokasi. Tanda min artinya terjadi pengurangan alokasi dari kotak tersebut. Tanda plus artinya terjadi penambahan alokasi ke kotak tersebut. Berdasarkan relokasi, maka total biaya transportasi akibat relokasi. Kemudian kita lanjut ke total biaya transportasi 3. Diketahui nampak bahwa telah terjadi pengurangan biaya transportasi menjadi sebesar 4.475, di mana pada biaya transportasi adalah sebesar 4.875 min atau terjadi pengurangan sebesar 300 akibat adanya perbaikan alokasi atau relokasi. Kemudian relokasi berikutnya dikemukakan untuk melakukan tes optimasi selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke tes optimasi 1. Dilihat berdasarkan hasil relokasi sebagaimana yang telah ditampilkan pada tabel di atas, tampak bahwa kota Malang sampai Jakarta sebaiknya dikurangi sebanyak 20 ton, sehingga kotak tersebut menjadi segi 4 air atau water square, dan dialokasikan ke kota Yogyakarta sampai Jakarta yang tadinya hanya berisi alokasi sebanyak 35, dan dengan adanya alokasi tahapan dari Malang ke Yogyakarta, maka alokasi Yogyakarta sampai Jakarta menjadi sebanyak 55 ton. Begitu pula kota Yogyakarta sampai Surabaya yang pada awalnya berisi alokasi sebanyak 40 ton, dengan adanya relokasi, maka kotak Yogyakarta sampai Surabaya berkurang menjadi sebesar 20 ton. Dari hasil pengurangan dari kotak tersebut dipindahkan ke kota atau water square Malang ke Surabaya sebanyak 20 ton. Kemudian hasil tes optimasi 2 kemukakan. Kemudian di sini kita pada tahap akhir, yaitu total biaya transportasi 4. Diketahui tabel di atas, kota Bandung sampai Makassar berisi 30 dengan biaya 25, total 750. Kemudian Bandung ke Balikpapan 20 dengan isi 20 dengan biaya 20 dengan total biaya 400. Kemudian Bandung ke Semarang 20 dengan isi 20 dengan biaya 35, total biaya 700. Kemudian Malang sampai Semarang 35 isinya, kemudian biaya 20, kemudian total biaya 700. Malang ke Jakarta dengan isi 40, biaya 30, total biaya 600. Yogyakarta sampai Jakarta dengan isi 40, dengan isi 55, biaya 15 dengan total biaya 825. Kemudian yang terakhir Yogyakarta sampai Surabaya dengan isi 20, biaya 20 dengan total biaya 400. Kemudian total biaya kita totalkan ditemukan sebesar 4.375. Maka kesimpulannya adalah biaya transportasi adalah sebesar 4.375 dengan terjadi pengurangan sebesar 100.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah penjelasan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian, terima kasih.